Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini Jumat 28 Oktober tahun 2022. Seperti Tuhan sudah menyertai dan memberkati tidur malam kita, maka percayalah juga bahwa di sepanjang hari ini Tuhan akan pasti menyertai serta memberkati hidup kita. Amin. Kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda bagi orang-orang muda dan bagi bangsa kita. Keberadaan bangsa kita adalah juga karena perjuangan orang-orang muda. Karena itu, biar kiranya Hari Sumpah Pemuda ini kita berdoa bangsa kita terus diberkati oleh Tuhan dengan orang-orang muda yang siap berjuang untuk memajukan bangsa ini. Amin. Hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita, mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 12 hari bersama Daniel. Dan puji Tuhan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-11, maka kita akan membaca kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-45. Judul renungan kita hari ini, jangan berlaku pongah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-45. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Raja negeri utara terkenal dengan kesombongannya. Ia tinggi hati terhadap manusia dan Allah sesembahan leluhurnya. Bahkan ia juga memandang rendah Allah Israel yang maha kudus itu. Ambisinya adalah menjadi Allah dan disembah oleh manusia. Di tengah kegilaannya, ia memutuskan kelangsungan tradisi leluhurnya dan menciptakan tradisi baru, yaitu memuja para dewa benteng-benteng. Ia mengiming-iming orang-orang dengan harta dan kekuasaan agar mau menyembah dewa sesembahannya. Sebenarnya, ia menghormati dewa asing untuk keuntungan sendiri, yaitu sebuah strategi untuk bisa menjarah tempat peribadatan dewa-dewa asing milik orang lain. Daniel merekam berbagai peristiwa peperangan antara kerajaan utara dan selatan sebagai akhir zaman. Akhir zaman yang dimaksud berarti akhir hidup atau kematian bagi para raja kerajaan utara saat itu. Sebelum berakhirnya kerajaan raja negeri utara yang sombong itu, ia disebut seorang yang mampu menaklukkan banyak bangsa termasuk kerajaan Mesir. Harta benda, emas dan perak dari Mesir, Libya serta Ethiopia semuanya itu dirampas dan diangkut ke negerinya. Namun menjelang akhir hidupnya, raja negeri utara mendirikan kemah kebesarannya di gunung permai yang kudus. Gunung itu adalah Gunung Sion. Rupanya di Sion ia tidak menyembah Allah karena ia meyakini dan mengangkat derajat dirinya sebagai Allah. Akibatnya ia meninggal karena penyakit mematikan dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Sidang jemaat Tuhan, sikap sombong terhadap sesama menunjukkan tindakan yang tidak terpuji. Apalagi jika meninggikan diri terhadap Allah. Biasanya seseorang congkak karena kepercayaan diri yang berkelebihan. Atau juga ia merasa memiliki segala sesuatu yang bisa diandalkannya, kekuasaan, dan lain sebagainya. Kepongahan seperti ini sudah pasti tidak bertahan lama. Karena itu, tidak ada gunanya seseorang tinggi hati berlaku pongah karena hidupnya singkat di dunia ini. Sebab satu hari semua orang akan kembali kepada penciptanya. Dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap kematian. Jabatan, uang, kekayaan tidak dapat memberikan kehidupan yang kekal. Jabatan, kedudukan, harta kekayaan justru bisa menjebak pada kematian kekal. Namun ketika kita diberkati oleh Tuhan, agar berkat itu tidak mematikan kita, agar jabatan itu tidak mematikan kita, agar segala hal yang kita punya tidak mematikan kita, tetap rendah hati dan menyadari di atas segala-galanya adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan dan mempercayakan segala yang ada di tangan kita saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Apalagi terlebih ketika kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tidak aja bunyi-bunyi, terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih kemurahan Tuhan melimpah dalam hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, atau mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.